Nama Dr. Desremon MSI, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Edi Purwanto, APMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya Jayani SPD MSI, saya adalah PLT Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Nama saya Dwi Harno, saya berasal dari Kabupaten Kotarin Barat, tepatnya di Kota Waringin Lama, di Kecamatan Kotarin Lama. Nama saya Maria Arina Luardini, saya guru besar Linguistik Kebudayaan dari Universitas Palangkaraya. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala UPT Bahasa Universitas Palangkaraya. Saya Wina Miani, terbaik 3 Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Saat ini saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Palangkaraya. Bahasa daerah harus dipelihara, karena kita tahu bahwa bahasa daerah suatu saat kalau penuturnya akan berkurang, maka bahasa itu nanti akan punah. Karena itu bagi kita sekalian bahwa wajib untuk seluruh bangsa Indonesia tidak hanya melihat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus kita pelajari dan harus kita masyarakatkan, tapi juga ada bahasa daerah yang merupakan warisan budaya yang harus kita juga jaga bersama-sama dengan bahasa nasional. Dan salah satunya adalah dengan kita memperbanyak menuturkannya dari dalam lingkup kecil, kemudian juga menjadi bagian yang pemerintah upayakan untuk kita jaga bersama lewat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sangat penting sekali ya, bahasa daerah ini penting kita lestarikan, karena kita tahu di banyak negara ya, contohnya seperti yang disampaikan oleh asisten tadi, bahwa di Brazil itu pernah ada bahasa daerah yang cukup luas dipakai, tapi nyatanya punah gitu ya, karena memang tidak begitu diperhatikan, tidak begitu dikembangkan. Menurut saya pribadi dan juga bahwa bahasa daerah itu merupakan cermin dari bangsa. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki berjuta budaya, bahkan bahasa termasuk salah satu di dalamnya. Ini sangat penting untuk dilestarikan, apalagi dengan generasi muda yang saat sekarang ini yang sudah mulai melupakan adat istiadat, budaya, bahkan sampai bahasanya. Itu sangat-sangat diperlukan. Terima kasih. Sangat penting karena bahasa daerah itulah identitas dari suatu komunitas. Jadi jika bahasanya hilang, komunitasnya hilang, kita sudah tidak punya apa-apa. Tentunya penting karena bahasa daerah adalah salah satu budaya Indonesia dan bahasa daerah itu merupakan salah satu kekayaan dari negara Indonesia. Eksistensi dan keberadaan bahasa daerah di Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya di Kota Waringin Lama, bahasa Kota Waringin atau bahasa Kota Waringin, untuk saat sekarang eksistensinya masih tetap terjaga dengan para penutur muda maupun penutur tua yang masih sampai saat ini masih menuturkan bahasa Kota Waringin dengan sebagai bahasa ibu ataupun bahasa daerahnya. Namun ada beberapa catatan bahwa bahasa daerah yang ada di Kota Waringin Lama, khususnya untuk budayanya seperti pantun seloka, dengan dambusnya dan segala kegiatan budaya yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa, mungkin sedikit demi sedikit mulai terkikis, dan itu sangat memprihatinkan. Dan itu perlu memang adanya revitalisasi untuk menjadikan bahasa ini tetap lestari. Tentunya sebagai generasi muda, kita harus terus melestarikan bahasa daerah sesuai dengan Trigatra bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Untuk melestarikan bahasa daerah, tentunya kita harus menggunakannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti bahasa daerah ini dapat terus diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya, baik itu sebagai bahasa ibu ataupun bahasa sehari-hari, dan bahasa daerah ini dapat tetap lestari sebagai salah satu dari kekayaan negara Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah, kami berharap
bahasa daerah ini bisa tetap dilestarikan, terutama melalui program sekolah-sekolah. Jadi jangan menghilangkan mata pelajaran bahasa khususnya, sehingga anak-anak kita ke depan tetap tahu bahasa ibunya, bahasa leluhurnya, sehingga keragaman bahasa yang ada di Kalimantan Tengah pada khususnya ini bisa diketahui oleh anak-anak kita ke depan. Jadi seperti contoh saja, saya dari orang tua yang berbeda suku. Jadi bapak saya orang Jawa, orang Jogja, ibu saya orang Kahayan, orang Bukit Rawi. Tapi karena kecil saya diajarkan bersosialisasi, kemudian bagaimana menjunjung tinggi bahasa saya. Akhirnya sampai sekarang saya bahasa Jawa pun jalan, bahasa ibu saya juga saya jalan. Nah, jadi ini saya harapkan tetap dipertahankan, terutama lewat program-program yang dibuat oleh pemerintah. Wah, saya menyambut gembira ini. Artinya ada program episode ke-17 Merdeka Belajar ini kan tentang revitalisasi bahasa daerah. Tentu ini akan mensupport ya daerah-daerah yang mengembangkan ataupun mengikut sertakan dalam pembelajaran di sekolah, khususnya bahasa Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya ini. Ya, ini harapan saya ya dapat support, dapat dukungan hingga bahasa daerah ini semakin berkembang gitu ya, tidak ditinggalkan begitu saja. Demikian. Tentunya saya sangat mendukung program ini karena program ini merupakan salah satu cara atau media untuk kita melestarikan bahasa daerah sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Ya, terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud ya, Pak Nadiem Makarim. Itu adalah sebuah gagasan yang luar biasa karena kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas. Kemudian jangkauan program belajar tidak hanya dari sisi kebutuhan guru tapi juga disparitas kualitas. Jadi harapan kita bahwa dengan Merdeka Belajar, mulai dari bimbingan, kemudian upaya kita untuk memberi keleluasaan kepada peserta pembelajaran, ya, itu nanti memampukan mereka untuk berada di zona-zona nyaman yang mereka bisa lakukan untuk mengaktualisasi diri dengan kerangka pembelajaran yang juga sudah diatur. Dan harapannya bahwa Merdeka Belajar itu adalah memberi ruang untuk pengembangan kreativitas, pengembangan upaya mereka untuk melengkapi diri, supaya tidak monoton dalam skala ruang belajar yang ada di ruang kelas, kemudian dengan metode belajar dan juga kalau dulu dikatakan bahwa satuan pelajaran yang rigid, tapi juga memberikan mereka kebebasan untuk mengaktualisasi diri, menambah wawasan dan juga kemampuan mereka dalam rangka pengembangan sesuai dengan batasan-batasan formal yang diwajibkan oleh kementerian juga pemerintah. Program revitalisasi bahasa sangat-sangat baik, khususnya seperti kami yang ada di Kota Waringin Lama dengan menggunakan bahasa Kota Lama sangat-sangat berterima kasih dengan adanya revitalisasi bahasa ini, karena selama ini apa yang kami harapkan, apa yang kami perjuangkan bagi penggiat-penggiat bahasa dan juga para teman-teman yang ada di sana untuk melestarikan bahasa, dengan adanya program revitalisasi bahasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Merdeka Belajar, itu sangat-sangat kami sebagai warga masyarakat yang peduli akan bahasa sangat-sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Dari universitas sendiri, saya sebagai dosen gitu ya, itu sudah kami lakukan melalui ada mata kuliah, ada juga ekstrakurikuler ya, kemudian program-program dari UPT Bahasa sendiri ya, terutama sekali seperti BIPA, terus kemudian kita juga akan membuat program-program untuk pelestarian bahasa daerah gitu, sehingga kita nanti akan bekerja sama juga dengan Balai Bahasa. Ya, kalau di daerah saya ini kami bangga sebetulnya di Puruk Jahu, Provinsi Kalimantan Tengah, kita menggunakan bahasa-bahasa daerah itu dalam penamaan-penamaan. Ya, mulai dari penamaan situs-situs, kemudian penamaan tempat bangunan-bangunan pemerintah, kemudian juga penamaan lokasi-lokasi budaya atau lokasi-lokasi pariwisata kita masih menggunakan nama itu. Terus kemudian
Di sana juga unik, gereja juga dinamakan dengan pakai bahasa daerah. Ya, jadi rumah-rumah ibadah dinamakan dengan bahasa daerah. Ya, jadi kita berharap bahwa dengan seperti itu masyarakat ataupun generasi penerus akan tahu bahwa oh ya ini bahasa apa, kemudian mereka menelusurinya, oh ini ternyata bahasa daerah yang membanggakan bagi kita gitu. Itu salah satu. Kemudian yang berikutnya adalah sekali lagi ya itu lakukan pewarisan. Lakukan pewarisan. Pewarisannya lewat cara apapun. Ya, seperti tadi saya sampaikan skala kecil, skala besar, kemudian upaya kita juga untuk bisa saya pikir bisa membuat lomba, esai dan lain sebagainya lewat bahasa daerah ya ataupun pidato bahasa daerah atau apa-apa gitu yang bisa dilakukan ya supaya nanti kreativitasnya juga semakin bertambah. Ya, yang penting jangan berhenti untuk membudayakan bahasa daerah supaya dia tidak hilang dan penuturnya semakin banyak. Bangga berbahasa daerah. Ya. Oh, siap sekali. Karena memang itulah yang kita perlukan ya, seperti yang dikatakan Pak Ses tadi, bahwa kita punya Trigatra begitu ya, itu luar biasa ya, utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa Inggris. Kebetulan saya tiga-tiganya bisa melakukannya. Pasti sangat mendukung, ya, karena selaku orang daerah kami tahu bahwa penutur bahasa itu semakin berkurang, iya. Ya, itu adalah sesuatu yang terlihat oleh kita, wajib bagi kita untuk mempertahankan bahasa daerah itu berdampingan dengan bahasa Indonesia, dan Merdeka Belajar adalah sebuah proses yang harus kita tindak lanjuti bersama dalam rangka untuk mempersiapkan generasi ke depan yang nanti untuk membangun bangsa dan negara ini dalam situasi yang lebih siap, lebih inovatif untuk bangsa kita yang sejahtera. Tentunya saya siap mendukung sebagai salah satu dari generasi muda penerus bangsa Indonesia.